Jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai shock kardiogenik atau shock kardiogenik, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa sebenarnya shock. Jadi shock itu suatu kondisi di mana tubuh tidak mendapatkan suplai darah yang adekuat. Jadi suplai darah ke seluruh tubuh itu berkurang dan perfusinya itu mengalami gangguan. Dan kalau kita bicara mengenai shock kardiogenik, jadi artinya di sini tubuh itu mengalami kekurangan suplai darah dikarenakan masalah atau gangguan pada jantung. Langsung saja kita bahas lebih jelas mengenai pengertian dari shock kardiogenik. Nah, jadi shock kardiogenik ini bukan suatu penyakit untuk didiagnosa, melainkan shock kardiogenik ini suatu sindrom atau kumpulan gejala-gejala. Jadi dia merupakan sindrom, dan tanda kalau misalnya sudah terjadi shock kardiogenik ini adalah sudah terjadi gangguan pada hemodinamika dalam tubuh atau gangguan masalah percairan dalam tubuh yang ditandai oleh penurunan perfusi, penurunan sirkulasi darah di seluruh tubuh. Dan ini karena kita bicara mengenai kardio, jadi masalah mengenai penurunan perfusi ini terjadi akibat gangguan pada jantung. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai apa sih penyebab dari shock kardiogenik. Yang pertama, penyebab paling umum dan paling besar itu adalah disebabkan oleh infark miokard atau kematian otot-otot jantung. Sebelum otot-otot jantung mengalami kematian, maka akan terjadi hipoksia dulu. Hipoksia otot-otot jantung. Otot-otot jantung akan tidak menerima oksigen secara adekuat atau kurang menerima oksigen sehingga menyebabkan otot-otot jantung itu mati. Dan otot-otot jantung yang mati ini dapat menyebabkan gangguan kontraksi jantung karena jantung itu menggunakan otot untuk berkontraksi. Jadi jantung tidak berkontraksi secara adekuat, otomatis darah yang dikeluarkan ke seluruh tubuh juga berkurang. Terjadilah hipoperfusi. Selanjutnya adalah defek struktur atau kerusakan bagian-bagian yang ada pada jantung. Contohnya itu kerusakan katup atau kerusakan septum dan lain-lain. Pokoknya kerusakan yang ada di dalam jantung. Kerusakan lapisan jantung juga bisa, misalnya tamponade jantung seperti itu. Terus kerusakan ini pada awalnya itu masih bisa dikompensasi, masih bisa di-handle oleh jantung untuk masih bisa distabilkan tekanan darah. Tidaknya itu masih belum drop. Tapi lama-kelamaan jantung tidak bisa lagi untuk berkompensasi, maka akan terjadi penurunan tekanan darah. Terus selanjutnya akan terjadi penyebab selanjutnya yaitu defek kontraksi atau kerusakan kontraksi pada jantung. Kerusakan kontraksi ini bisa disebabkan oleh gangguan pada otot-otot jantung. Gangguan pada otot-otot jantung ini biasanya disebut dengan kardiomiopati. Kardiomiopati itu ada banyak macam jenis, ada hipertrofi, ada dilatasi, ada restricted, dan intinya itu di sini otot jantung itu sudah tidak bisa bekerja secara normal. Dia tidak bisa berkontraksi, bahkan ada juga kasus di mana otot tidak bisa lagi meregang untuk menerima darah. Jadi darah yang dikeluarkan juga sedikit, yang dikontraksi, yang dipompakan keluar juga pun sedikit. Jadi akan mengalami hipoperfusi. Selanjutnya adalah yang terakhir aritmia atau gangguan konduksi pada jantung. Ada macam-macam juga, tapi contohnya itu misalnya takikardi, jantung terlalu cepat berdetak. Terus ada bradikardi, jantung terlalu lambat berdetak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi dari shock. Klasifikasi shock ini terbagi atas 3. Semakin tinggi tahap dari shock ini, maka akan semakin berat dan semakin parah shock tersebut. Tahap pertama itu disebut dengan shock terkompensasi. Artinya di sini sudah ada kerusakan, sudah ada masalah di jantung, tapi jantung masih bisa berkompensasi, masih bisa untuk menormalkan tekanan darah dan menstabilkan sirkulasi jika sudah mulai terjadi masalah di situ. Terus yang selanjutnya adalah tahap kedua, yaitu shock mulai bersifat progresif, mulai terjadi penurunan tekanan darah, mulai terjadi hipoperfusi. Dan tahap ketiga di sini yang paling bahaya. Di sini dituliskan irreversible, artinya sudah terjadi kerusakan organ-organ penting
yang tidak bisa dikembalikan lagi. Bahkan ini dapat melit atau menuju kepada kematian kalau misalnya tidak ditreat sampai tahap ketiga ini. Itu sudah bahaya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pathway, mengenai shock kardiogenik. Kita akan bahas mengenai jalan penyakit shock kardiogenik sampai ke simptom atau gejala yang bisa ditimbulkan. Oke, di sini tadi kita sudah bicara mengenai penyebab dari shock kardiogenik. Itu ada infark miokard yang paling banyak, defek struktur, defek kontraksi, aritmia. Dan penyebab-penyebab ini pada akhirnya bisa menyebabkan penurunan perfusi jaringan karena penurunan dari curah jantung atau volume yang dikeluarkan oleh jantung keluar ke seluruh tubuh. Karena sudah mengalami penurunan volume darah ke seluruh tubuh, otomatis darah yang diterima oleh jantung pun berkurang. Penurunan suplai oksigen ke miokard, ke otot-otot jantung. Nah, akhirnya terjadilah kerusakan otot-otot jantung. Nah, ini bisa terjadi secara terus-menerus. Bisa terjadi secara berulang seperti lingkaran. Ini disebut dengan lingkaran setan. Jadi misalnya kerusakan otot jantung ini terus terjadi. Nah, kan di sini kerusakan otot jantung bisa menyebabkan gangguan kontraktilitas. Semakin menurun cardiac output. Terus karena cardiac output menurun, jadi perfusi koroner juga menurun. Terus jadi hipoksia miokard, terus kerusakan lagi otot-otot jantung. Jadi ini terjadi secara terus-menerus, dan kalau tidak ditreat, kalau tidak ditanggapi secara segera, itu bisa melit ke sesuatu yang tidak kita harapkan. Terus dari penurunan cardiac output di sini, ini kalau misalnya penurunan cardiac output ke seluruh tubuh, ke otot-otot rangka, ini bisa menyebabkan penurunan ATP karena otot-otot tubuh kita itu memerlukan oksigen untuk dipecah menjadi energi untuk bergerak. Jadi di sini orang akan mengalami kelemahan, kelemahan untuk beraktivitas. Terus penurunan cardiac output ini akan direspon oleh ginjal untuk mengaktifasi sistem renin-angiotensin aldosteron. Ini mempengaruhi pelepasan renin di ginjal, dan dia akan bersirkulasi dalam tubuh dan bertemu dengan angiotensinogen di hati, dan akan diubah oleh renin menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 ini tidak begitu memberikan efek, tapi ketika dia bersirkulasi, dia akan bertemu dengan ACE atau angiotensin converting enzyme di paru, dan akan diubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, baru di angiotensin 2 ini dia akan memberikan efek seperti vasokonstriksi arteri yang akan membuat resistensi vaskuler sistemik. Resistensi ini bertujuan supaya jantung itu memompa lebih kuat. Itu analoginya itu seperti kita putar keran, terus kita pakai selang di situ, terus kita tahan ujung selang di situ, otomatis yang di bagian keran di sini dia akan memompa lebih keras karena di sini sudah terjadi tahanan. Jadi itu rasionalisasinya dilakukan vasokonstriksi arteri. Terus bisa juga memberikan efek berupa reabsorpsi atau penyerapan kembali natrium di ginjal. Natrium ini bisa memberikan efek untuk menahan air. Nah, tahanan air ini dapat meningkatkan volume darah dan membuat jantung kembali bekerja lebih keras, meningkatkan kontraksi lagi. Terus angiotensin 2 ini bisa mempunyai efek yang lain juga, yaitu pelepasan aldosteron di kelenjar adrenal. Aldosteron ini memberikan efek untuk meningkatkan reabsorpsi natrium dan air di ginjal, dan terjadilah retensi cairan dalam tubuh. Nah, tandanya sudah terjadi retensi ini kita bisa lihat dengan penurunan urin output sekitar kurang dari 30 ml per jam. Nah, selanjutnya kalau misalnya terjadi kekurangan perfusi di otak, maka akan terjadi gangguan perfusi cerebral. Gangguan perfusi cerebral ini biasanya akan memberikan simptom atau gejala seperti agitasi atau gelisah dan kelam pikir dan lain-lain. Dan masalah ini biasanya tidak akan terus-menerus terjadi kecuali diberikan treatment, diberikan pengobatan dengan segera. Terus selanjutnya, jika misalnya penurunan cardiac output, penurunan suplai darah ini terjadi secara terus-menerus, ini di usus bisa terjadi kematian sel-sel usus.
terjadi nekrosis. Nah, kalau misalnya sudah terjadi nekrosis, itu bisa saja bahan-bahan yang ada di isi usus itu bisa terjadi perforasi dan dapat menyebabkan risiko infeksi. Nah, selanjutnya jika terjadi penurunan suplai darah ke bagian perifer, karena darah itu berfungsi untuk memaintain suhu, jadi ekstremitas kita ini akan cenderung terasa dingin. Nah, itu dia pathway dari shock kardiogenik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi apakah sudah terjadi kardiogenik atau tidak. Nah, terus kita lihat kan ya, kalau simptom yang paling umum dari kardiogenik itu adalah penurunan tekanan darah atau hipoperfusi, tapi tidak semata-mata orang yang mengalami penurunan tekanan darah itu bisa dikatakan shock. Jadi ada pemeriksaan yang harus dilakukan untuk memastikan kalau sudah terjadi shock. Tapi pada umumnya dari sumber yang aku temuin itu ada beberapa tanda kalau sudah terjadi shock. Itu dia antaranya itu penurunan TD kurang lebih 90 mm merkuri, ini sistolik. Terus penurunan urin output kurang dari 30 ml per jam. Terus ekstremitas dingin. Terus penurunan indeks kardia itu sekitar 2,2 liter per menit per meter pangkat 2 dari luas permukaan tubuh. Terus selanjutnya peningkatan tekanan darah pulmonal sekitar lebih dari 15 mm merkuri atau tekanan pulmonal wedge pressure, itu bahasa Inggrisnya. Oke, langsung saja kita bahas mengenai pemeriksaan yang dilakukan. Yang pertama itu penurunan tekanan darah atau hipotensi, terus kadar O2 dalam darah menurun, terus cardiac enzim test. Tes ini digunakan untuk melihat kalau misalnya sudah ada enzim yang dikeluarkan oleh jantung yang menandakan sudah terjadinya kematian otot-otot jantung. Biasanya ada enzim dalam darah. Terus ada ditemukannya laktat di dalam darah. Ini menandakan sudah terjadi switch, sudah terjadi haluan metabolisme dari aerob ke anaerob, dari metabolisme menggunakan oksigen ke metabolisme tidak menggunakan oksigen. Dan metabolisme yang tidak menggunakan oksigen ini cenderung menghasilkan laktat. Jadi akan ditemukan banyaknya laktat di dalam darah. Terus pemeriksaan selanjutnya itu EKG atau elektrokardiogram. Kita melihat sistem kelistrikan konduksi jantung itu apakah normal atau tidak. Terus ECG atau ekokardiografi, kita melihat gambaran jantung di mana kita lihat apakah terjadi gangguan katup kah, septum kah. Kita melihat gambaran jantung di mana sebenarnya terjadi kerusakan, kalau misalnya penyebabnya itu terjadi pada struktur, defek struktur. Terus chest x-ray, sama kita bisa melihat bagian jantung di mana yang mengalami kerusakan. Terus yang terakhir adalah koronariografi. Kalau misalnya penyebab dari shock ini misalnya karena infark miokard, dan infark miokardnya ini disebabkan oleh aterosklerosis, di sini kita bisa melihat arteri koroner yang mengalami penyumbatan atau kerusakan atau apapun itu. Ini bisa dilihat dengan angiografi koroner. Terus kita bahas mengenai penata laksanaan. Jadi kalau misalnya sudah terjadi shock kardiogenik itu berarti sudah terjadi kegawat daruratan medis dan harus ditreat dengan segera. Dan penata laksanaan shock kardiogenik ini yang pertama itu dia tujuannya itu yang pertama untuk memperbaiki perfusi yang terjadi di dalam tubuh, memperbaiki gangguan perfusi yang dapat menyebabkan kerusakan organ vital yang lebih lanjut. Jadi perfusi ini harus di-fix, harus diperbaiki sesegera mungkin agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan organ lain yang tidak diinginkan. Nah, pengobatan shock kardiogenik baris pertama ini, yang pertama adalah untuk memberikan oksigen, terus yang kedua untuk mengontrol nyeri dada jika terjadi nyeri, dan memberikan obat vasoaktif atau obat-obat yang berfungsi untuk meningkatkan kontraksi jantung. Terus yang kedua untuk atasi kebutuhan O2 untuk
jantung. Nah, O2 ini sangat krusial, sangat penting karena pada saat terjadi shock itu suplai oksigen dan suplai darah ke seluruh tubuh itu berkurang, jadi O2 itu sangat penting. Terus yang ketiga, pantau hemodinamik, pantau aliran cairan dalam tubuh, pantau haluaran cairan dalam tubuh, mau itu masukan cairan, haluaran cairan, terus tekanan darah juga dipantau, dan juga urine output juga penting untuk dipantau. Terus selanjutnya adalah terapi obat, misalnya dopamin, dobutamin. Nah, obat-obat ini intinya obat-obat yang diberikan itu untuk meningkatkan kontraksi jantung, tapi harus diingat lagi pemakaian obat-obat ini harus digunakan sesuai dengan caution atau indikasi, kontraindikasinya itu harus dilihat juga. Terus nitrogliserin ini digunakan pada umumnya kalau sudah terjadi nyeri dada. Terus pengobatan yang kelima adalah dukungan mekanik, misalnya dengan memberikan intra-aortic balloon counterpulsation. Di sini kita memasukkan semacam balon di pembuluh darah aorta di sini. Nah, di sini ini bisa dilihat saat di jantung diastol dia mengembang, saat sistol dia mengerut. Nah, di sini berfungsi untuk meningkatkan suplai darah ke otot arteri koroner. Ini juga bisa supaya jantung itu tidak terlalu keras untuk bekerja. Terus yang keenam yaitu treatment untuk shock kardiogenik yang disebabkan oleh masalah koroner. Yang pertama adalah terapi trombolitik. Nah, trombolitik ini dia obat-obat yang dapat mencegah terjadinya penggumpalan darah. Obat-obat ini sangat penting kalau misalnya sudah terjadi misalnya aterosklerosis, dan aterosklerosis ini sudah ruptur, maka itu akan cenderung terbentuk gumpalan yang bisa jadi dapat menyumbat arteri-arteri kecil, apalagi arteri koroner, maka itu akan sangat berbahaya. Jadi digunakanlah trombolitik, obat-obat trombolitik untuk supaya darah itu tetap cair dan bisa mengalir walaupun di arteri yang sempit. Selanjutnya adalah tindakan medis berupa angioplasti dan stenting. Nah, angioplasti ini di sini kita memasukkan balon, dan balon ini akan dikembangkan ketika sudah sampai di arteri yang mengalami sumbatan. Nah, terus dimasukkanlah stent. Stent di sini menjaga supaya pembuluh darah itu tetap terbuka dan tidak kolaps. Selanjutnya bisa dilakukan arteri koronari bypass. Di sini kita ambil pembuluh darah, mau itu arteri atau vena. Kita gunakan pembuluh darah ini dalam rangka supaya memberikan jalan baru atau bypass ke arteri yang sudah mengalami blok. Jadi ini berupa jalan pintas diberikan ke bagian-bagian jantung yang memerlukan darah. Nah, selanjutnya adalah treatment untuk shock kardiogenik non-koroner. Misalnya itu terjadi karena gangguan katup, gangguan kerusakan septum, itu bisa dilakukan pembedahan untuk memfix masalah. Terus kalau misalnya terjadi masalah di bagian kelistrikan atau konduksi, maka kita harus memfix gangguan tersebut. Mau itu menggunakan obat-obatan atau apapun itu untuk memfix kondisi tersebut. Jadi intinya di sini kalau sudah terjadi shock kardiogenik itu intinya itu untuk memfix root cause atau akar penyebab. Oke, itu dia penjelasan mengenai shock kardiogenik. Aku harap bisa dimengerti dan bisa memberi manfaat.